Terima kasih masih bersama YPB Movie. Episode yang lalu, Goku dan Vegeta akhirnya bergabung menjadi kesatria terkuat bernama Vegito. Mereka dapat mengalahkan Buhan dan membuatnya terpojok hingga tidak berdaya. Tapi itu nggak merendahkan semangat Buhan karena dia langsung mengamuk setelah diejek dan diremehkan. Vegito pun berhasil membuatnya tersadar kembali dan menyuruhnya untuk menggunakan kekuatan tadi saat melawannya. Di saat genting seperti ini, Vegito malah bermain-main. Kakek tua yang tahu seberapa bahayanya Majin Buu mewanti-wanti Vegito untuk segera membunuh Buhan sebelum mereka dapat sial. Dan pertarungan mereka pun ternyata sedang ditonton langsung oleh Raja Yama beserta staf-staf yang bekerja di alam baka. Peramal Baba begitu senang karena setelah Raja Yama memberikan tubuh Vegeta kembali, hal itu menguntungkan mereka untuk menyelamatkan bumi. Mendengar itu, tentunya Yama semakin besar kepala. Dia sangat yakin itulah kemampuan hebatnya yang bisa memprediksikan sesuatu. Semua karyawan yang mungkin jadi penonton bayaran langsung bersorak daripada mereka dipecat nantinya. Di sisi lain, Buhan dan Vegito masih berdiam diri tanpa berkata apa-apa. Buhan begitu sangat kecewa karena walaupun telah menyerap yang lain, ternyata nggak cukup kuat untuk mengalahkan Vegito. Dia menghela napas panjang yang hal itu membuat Vegito bertanya-tanya apakah dia sudah menyerah. Vegito pun menantang Buhan untuk menggunakan kekuatan dia sebelumnya atau dia akan mati sia-sia. Tanpa ragu, Buhan segera meluncur dengan kecepatan tinggi yang tiba-tiba datang sambil melancarkan pukulan keras. Dia terus-menerus melancarkan pukulan bertubi-tubi yang membuat Vegito harus mundur menghindari serangannya. Buhan gak dapat mengenai lagi serangannya yang kali ini Vegito balik menghajarnya serta menembakkan laser. Buhan yang kesal segera mengunci pergerakan Vegito dan meremas tubuhnya sangat keras. Tapi itu semua tak ada apa-apanya. Vegito sontak menghancurkan tubuh Buhan yang hal itu membuat Buhan dapat menyatukannya kembali. Buhan kembali meremehkan Vegito karena mereka tak mungkin bisa membunuhnya dengan cara seperti itu. Tapi Vegito yang salah satunya adalah Vegeta tentunya akan langsung congak. Mereka seolah memberikan antena itu pada Buhan, tapi sebenarnya dia menghancurkannya sampai Buhan kaget. Vegito yakin jika mereka menghancurkan antenanya, maka Buhan tak dapat lagi menyatukan tubuhnya kembali. Hehe, sepertinya itu tadi kelemahanmu bro. Tapi ternyata Buhan dapat menumbuhkannya kembali seperti semula. Sementara para Kaioshin masih meributkan tentang Vegito, kenapa mereka tak cepat-cepat melenyapkan Buhan. Jika dibiarkan terus-menerus, mungkin Buhan akan kembali mengamuk untuk menghancurkan dinding dimensi lebih parah lagi. Kakek tua juga berpikiran demikian. Tapi jika Vegito punya rencana lain yang lebih bagus, menurutnya itu tidak apa-apa. Asal jangan dibuat permainan yang jadi kelengahan saja ya. Vegito pun baru tahu sekarang jika kelemahan Buhan ternyata terletak di bagian antenanya yang membuat mereka senang ternyata mengalahkan Buhan semudah ini. Buhan yang gak terima akan hal itu segera ngeden untuk mengeluarkan hantu peledak dari teknik para bocah. Dia menjelaskan lagi pada Vegito jika mereka sampai menyentuh sedikit saja maka para hantu ini akan meledak dengan dahsyat. Tapi hal itu membuat Vegito tertantang meladeninya. Buhan segera menyuruh para hantu itu menyerang, namun Vegito mengeluarkan jurus 5 laser cendol sampai mereka meledak sebelum mengenainya. Melihat itu, Buhan pun sontak melongo. Ternyata seperti itu cara menghentikan jurusnya. Karena sebelumnya dia saja nggak bisa menghentikan teknik para bocah. Vegito kembali menghina Buhan karena dia malah menggunakan jurus anak-anak yang mudah diatasi. Buhan yang mendengarnya tetap bersikap biasa karena sebenarnya bukan itulah jurus spesial yang akan dia keluarkan pada mereka. Dia pun kembali ngeden dengan keras seolah mengeluarkan jurus spesial, namun ternyata itu adalah jurus hantu seperti tadi. Vegito yang awalnya mulai serius malah kembali meremehkan Buhan yang ternyata begitu bodoh. Rupanya kau itu idiot sekali bro. Buhan segera menyuruh semua hantu itu menyerang yang ternyata mereka semua bisa menggunakan Kamehameha seperti pemiliknya. Vegito yang kaget melihatnya segera menaikkan aura Ki-nya dan lari terbirit-birit. Bahkan laser itu bisa mereka kendalikan yang meluncur seperti roket untuk terus mengejarnya. Vegito langsung masuk ke dalam sela-sela dinding bukit yang membuat satu persatu laser itu meledak karena menabrak tanah. Namun ada 3 hantu yang sudah menunggunya di depan yang lagi-lagi membuat Vegito terkejut mereka bisa mengeluarkan Masenko. Vegito yang udah nggak bisa kabur kemana-mana akhirnya pasrah menerima laser itu yang meledak hebat. Haha, rupanya kau terjebak oleh jurusmu sendiri, dasar bodoh. Buhan begitu senang dan menganggap mereka mungkin sudah hancur menerima serangan itu. Tapi tiba-tiba ekspresi Buhan sontak berubah karena tubuh Vegito ternyata tidak ada di dalam lubang itu. Ketika Buhan lengah, sebuah laser datang dengan sangat cepat yang membuat kepala Buhan sontak hancur berkeping-keping.
Pegito muncul dari tempat lain yang ternyata mereka selamat dari serangan sebelumnya, bahkan pakaiannya saja tidak sobek. Wah, udah kayak armor baja saja ya. Ternyata sebelumnya Pegito menggunakan jurus Sun Kanido untuk berteleport dari tempat itu. Buhan yang udah tahu kehebatan jurus itu tentunya nggak terkejut sama sekali. Pegito pun kembali meremehkannya jika jurus yang telah Buhan gunakan adalah jurus anak-anak yang sangat lemah. Mereka menantang kemampuan Buhan apakah bisa membuat dirinya lebih terhibur lagi daripada ini. Hal itu membuat Buhan sangat emosi pada tingkah Pegito yang sok kuat di hadapannya. Kakek tua terus saja mengomel pada Pegito karena mereka masih belum juga mengalahkan Majin Buu. Jika mereka terus saja meremehkan seperti ini, maka sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi menimpa mereka. Buhan maju lagi melancarkan serangan yang hal itu membuat Pegito dengan mudah menghajarnya terus-menerus. Semua serangan yang dilancarkannya masih nggak berpengaruh. Hai bro, kau itu jangan memaksakan diri, lemah ya lemah saja. Buhan yang gak terima kembali menyerangnya dengan pukulan bertubi-tubi dan mengejek Pegito yang curang karena mereka bergabung. Tapi Buhan juga gak sadar jika dia sebenarnya telah menyerap kekuatan orang lain yang artinya dia sudah bergabung juga. Buhan menembakkan bakso merah tapi dengan mudah ditangkisnya. Sementara itu kita akan melihat Cici dan yang lainnya masih saja mencari lokasi keberadaan Gohan. Mereka yang gak menemukannya dimanapun berpikir mungkin saja Gohan sekarang masih hidup. Hal itu juga diyakini Videl karena sebelumnya dia merasakan energi Gohan yang jauh dari bumi. Dia bisa merasakan itu bukan dengan kemampuan pelacak Ki, tapi sesuatu yang disebut perasaan. Hal itu sontak membuat Bulma mengejeknya, mungkin Videl sedang jatuh cinta. Kita balik lagi mengecek pertarungan mereka yang masih saja Buhan tak berkutik di hadapan Pegito. Mereka mengejeknya terus-terusan serta menegaskan jika Buhan tak mungkin bisa mengalahkannya sampai kapanpun. Hal itu pun disadari Buhan dan membuatnya sangat kesal karena gak tahu lagi cara untuk mengalahkan mereka. Tapi dia masih belum menyerah karena penjahat terkuat di semesta ini tak boleh kalah semudah itu dong. Tiba-tiba Buhan mendapatkan sebuah ide tersembunyi lagi. Dia kembali bersemangat serta bersikap sombong pada Pegito bahwa dia tak akan takut lagi pada mereka. Buhan malah menantang Pegito yang membuat mereka kaget kenapa makhluk bodoh ini masih punya nyali menghadapinya. Hai, ayolah maju, jangan diam saja kau idiot. Buhan telah merencanakan sesuatu dengan meminta mereka menghajarnya sekarang juga. Pegito yang gak tahu apa maksud dari semua ini tentunya nurut-nurut saja. Ternyata Buhan menggunakan antenanya untuk merubah Pegito menjadi sebuah permen kopi. Jadi inilah rencana Buhan yang sebenarnya. Dende dan Satan yang melihatnya begitu kaget, ini mungkin adalah akhir dari kehidupan bumi. Buhan tertawa terbahak-bahak, ternyata Pegito sangat bodoh dan dapat dia kalahkan dengan trik murahan. Buhan langsung berdansa atas kemenangannya. Kaioshin yang mengkhawatirkan ini dari awal benar-benar sudah pasrah karena semuanya akibat Pegito yang meremehkannya. Meskipun Pegito sangat kuat, tapi jika hasilnya begini maka semua perjuangan mereka sudah sia-sia. Tak ada lagi yang bisa mengalahkan Buhan. Hal itu juga dilihat oleh Krillin dan Raja Kai yang gak menyangka ini bisa terjadi. Kemudian Raja Kai akan menyuruh Krillin dan Yamcha untuk pergi ke bumi karena hanya merekalah kesatria yang tersisa. Hal itu langsung ditolak oleh Krillin karena kekuatan dia dan Majin Buu sangat jauh berbeda antara langit dan bumi. Terlebih, Lord Yamcha hanya berlaga sok kuat di hadapan mereka yang hal itu membuat Raja Kai kesal telah membiarkan tubuh mereka di sini. Saat ini, Buhan juga akan segera memakan permen itu, tapi dia ingin menyiksa mereka dengan menghisapnya secara pelan-pelan. Tiba-tiba, tangan Buhan bergerak sendiri yang sontak menonjok wajahnya. Ternyata hal itu disebabkan oleh permen Pegito yang ternyata mereka masih bisa bergerak. Semua orang yang tadinya sudah pasrah sontak terkejut melihat hal itu. Permen itu kembali melakukan pemanasan serta menegaskan jika kekuatan mereka tak berkurang sama sekali dalam bentuk ini. Buhan langsung berkeringat dingin karena lawannya sekarang adalah permen terkuat di semesta. Tiba-tiba permen itu langsung melancarkan serangan keras di perut dan wajahnya sampai dia terjun menghantam tanah. Karena bentuk permennya yang begitu kecil, Buhan sama sekali nggak dapat menyentuhnya dengan mudah. Hal itu dibuktikan dengan dia yang begitu kesulitan mengenai satu pukulan pun. Ketika permen itu kembali menghajarnya bertubi-tubi, disitulah Buhan menangkapnya dan memasukkannya ke dalam mulut. Namun permen itu tak menyerah begitu saja. Dia membuat Buhan kerepotan sampai mukanya kembali ditonjok tangannya sendiri. Permen itu melayang ke sana kemari untuk terus menghajarnya dan membuat Buhan tak bisa balik melawan. Permen itu masuk ke dalam mulutnya tapi menembus leher Buhan sampai antena Buhan lagi-lagi terpotong. Permen Pegito menantangnya kembali apakah Buhan ingin dihajar seperti tadi. Hal itu tentunya membuat Buhan sangat panik. Mau gak mau, Buhan pun mengembalikan bentuk Pegito menjadi normal karena kalau jadi permen terus bisa tambah bonyok Ineke.
Hal itu sontak membuat Pegito senang karena kekuatan mereka sampai membuat Buhan putus asa. Melihat itu, kakek tua berharap agar Pegito membunuh Buhan sekarang tanpa harus bermain-main lagi. Di tempat lain, Raja Yama dan Pramal Baba mulai legahan atas Pegito yang telah menjadi normal. Raja Yama mengingat kembali pertemuan dia dan Vegeta untuk meminta bantuannya. Dia memanfaatkan harga diri Pangeran Congak sebagai bujukan agar Vegeta mau bertarung lagi melawan Majin Buu. Dari kematian Vegeta yang tak membuat Majin Buu mati, Yama menganggap itu sebagai kematian yang bodoh. Mendengar itu, sontak membuat Pangeran Congak kesal lalu menaikkan aura ki-nya sangat besar. Dari hal itulah Raja Yama berhasil membuat Vegeta mau untuk pergi ke bumi meskipun ruangan di sini menjadi korbannya. Kemudian kita akan melihat kondisi Buhan yang kini sedang ngeden untuk menaikkan aura ki-nya dengan kemarahan yang tinggi. Gak berselang lama, Buhan langsung maju menyerang yang hal itu masih bisa dihindari Pegito menggunakan kecepatan gak terlihat. Pegito pun balik menghajarnya dengan keras yang hal itu membuat Buhan emosi dan lalu menggunakan laser cendol bertubi-tubi. Pegito yang gak ingin bermain-main lagi segera menyundul dan menghajarnya sekali lagi serta mengakhirinya menggunakan laser besar. Dari serangan yang dia terima ternyata membuat tubuh Buhan lagi-lagi hancur sampai dia kesakitan. Tapi itu gak membuat Pegito kasihan. Dia maju lagi melancarkan boga mentah serta mengunci antenanya sambil menghina dulu. Hey bro, udah nyerah saja, Eke ini udah full item loh. Buhan yang kesal tiba-tiba menembakkan bakso pink untuk meledakkan Pegito dari dekat. Hal itu masih dipantau oleh Satan dan Dende yang tak bisa berkata apa-apa. Tapi seperti dugaan kita, Pegito nggak terluka sama sekali. Bahkan pakaiannya lagi-lagi nggak tergores. Dia melepaskan tubuh Buhan lalu menggunakan jurus pamungkas yaitu Power Ball untuk menghancurkan tubuhnya. Tubuhnya kini sudah tambah bolong saja seperti donat. Untuk kesekian kalinya, Buhan pun mengembalikan lagi bentuk tubuhnya yang dia sendiri nggak tahu kapan dirinya akan mendapat bab merah. Tapi Pegito akan segera mengakhiri pertarungan ini sekarang juga. Buhan yang ingin membantah sontak ditusuk menggunakan pedang energi karena dia tak mau mendengarkan Pegito berbicara. Saat ini Buhan sudah seperti mainan yang gak dapat melakukan perlawanan dan terus-menerus dibully. Dan inilah waktunya bagi Pegito untuk melenyapkan Buhan, tapi mereka akan melakukannya dalam hitungan ke-10. Buhan benar-benar sudah di ujung tanduk. Dia harus bisa selamat dari serangan mereka apapun yang terjadi. Dan satu-satunya cara dia harus bisa menghisap tubuh Pegito untuk tetap bisa selamat. Nah, namanya juga adalah penjahat yang licik. Buhan kembali mendapat ide brilian untuk menggunakan antenanya yang terpotong sebagai alat untuk menghisap Pegito. Dia pun mengangkatnya secara diam-diam agar tidak ketahuan. Tapi ternyata hal itu sudah disadari Pegito karena mereka juga punya rencana tersembunyi. Tiba-tiba antena itu berubah menjadi besar yang langsung menghisap Pegito. Tapi di detik-detik terakhir Pegito menggunakan sebuah pelindung yang tidak disadari oleh Buhan. Buhan kembali menempelkan itu sebagai armor dan merasa kekuatan Pegito sudah menjadi milik dia sepenuhnya. Semua orang yang melihatnya sontak tidak percaya ini bisa terjadi. Mereka benar-benar sudah putus asa, inilah akhir dari semua kehidupan di alam semesta. Tapi hanya kakek tua yang gak terkejut akan hal itu karena sepertinya dia tahu tentang sesuatu yang tak diketahui oleh Kaioshin. Buhan kembali melakukan selebrasi kesenangannya atas kemenangan dia yang luar biasa. Tapi jauh dari pengawasannya, Pegito sedang menjelajahi tubuh Buhan yang entah tujuan mereka sebenarnya apa. Lalu, dapatkah Buhan dikalahkan Pegito yang sudah terserap di tubuhnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.